Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Erlangga Saputra dari program studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dengan NIM 4422301058. Saya membuat video ini atas tugas UAS mata kuliah Etika Profesi Komunikasi dengan judul video Etika dalam Promosi Produk oleh influencer antara profit dan tanggung jawab publik. Saksikan videonya. Jadi, kasus ini tuh terjadi pada tahun 2022 ketika seorang influencer ternama mempromosikan produk minuman herbal yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit kronis seperti asma dan diabetes tanpa bukti ilmiah dan tanpa izin BPOM. Coba bayangin tuh, tanpa izin BPOM. Ribuan pengikutnya kemudian membeli produk tersebut. Beberapa bahkan melaporkan efek samping yang cukup serius. Coba bayangin, influencer akan mempromosikan produk tapi tanpa izin BPOM dan memiliki efek samping, guys. Coba kalian pikirin, gimana tanggapan kalian? Coba di kolom komentar. Nah, kalau tanggapan pribadi saya, dalam dunia komunikasi digital, seorang influencer bukan sekedar penyampaian pesan, tetapi juga agen kepercayaan publik. Jadi siapapun tidak bisa menyebarkan berita hoax ataupun berita tidak valid, apalagi ini seorang influencer yang jatuhnya adalah figur publik, ya, yang gampang dipercaya publik dan juga memiliki banyak pengikut. Jadi kalau tanggapan dari saya, ketika influencer mau mengendorse sesuatu ataupun mau memberitakan sesuatu, harus transparansi tanpa ada yang diedit-edit atau sengaja dilakukan hanya kepentingan diri sendiri. Kasus ini memperlihatkan bagaimana komunikasi yang hanya berorientasi profit bisa membahayakan kesehatan dan menyesatkan publik. Coba guys, menyesatkan publik dan juga membahayakan kesehatan. Bayangin berapa orang ataupun ratus orang ataupun bahkan ribuan yang membeli produk itu dan merasakan efek sampingnya. Gimana tuh? Dari segi agama udah pasti dosa karena memberitakan hal-hal yang tidak benar dan juga menjual-jual hal yang tidak benar hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Itu adalah sebuah tindakan yang salah. Dan juga ada beberapa pelanggaran etikanya. Beberapa pelanggaran etikanya dalam kasus ini itu meliputi yang pertama, kurangnya efek verifikasi fakta. Informasi yang disampaikan tidak didukung bukti medis. Dan juga yang kedua, penyalahgunaan kepercayaan publik. Pengikut mempercayai klaim karena kedekatan secara emosional dengan influencer itu. Yang ketiga, komersialisasi tanpa tanggung jawab sosial. Fokus hanya pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Nah, itu guys yang tadi saya bilang tadi. Hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan dampak seluruh orang yang membeli produk itu. Dan juga yang keempat, yaitu tidak transparan. Tidak ada penjelasan bahwa video adalah bentuk paid endorsement. Jadi gitu guys. Dan juga ada beberapa prinsip etika profesi komunikasi yang dilanggar nih. Dalam kode etik profesi komunikasi, khususnya PR dan digital communication, memiliki beberapa prinsip utama yang dilanggar nih. Yang pertama, prinsip kejujuran. Tidak menyampaikan informasi yang benar dan bisa diverifikasi. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Tidak mempertimbangkan dampak informasi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang keempat, balik lagi yang tadi sebelum dijelaskan dalam video sebelumnya, yaitu transparansi. Tidak menjelaskan hubungan komersial di balik promosi. Juga yang kelima, integritas. Mementingkan keuntungan pribadi daripada etika profesi. Juga
analisis teori etika. Yang pertama yaitu etika deontologi dari Immanuel Kant. Dalam teori deontologi, tindakan dianggap etis jika dilakukan berdasarkan kewajiban moral. Influencer mempunyai kewajiban moral yang menyampaikan informasi secara benar, apalagi dalam bidang kesehatan nih guys, yang dimana kesehatan itu kalau tidak kita pikirkan atau kita tidak jaga, itu bisa menyebabkan kematian paling parahnya kan. Dengan mempromosikan produk tanpa dasar ilmiah, mereka telah melanggar prinsip moral universal, yaitu bertindaklah hanya menurut prinsip yang bisa dijadikan hukum universal. Dan juga yang kedua itu etika komunikasi Habermas. Menurut Habermas, komunikasi etis harus mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan rasionalitas. Dalam kasus ini, komunikasi itu dilakukan secara sepihak, tanpa dialog atau transparansi. Tidak ada ruang untuk publik bertanya atau klarifikasi. Maka proses komunikasi tersebut tidak demokratis dan melanggar etika diskursif. Kita masuk ke dalam solusi dan tindakan preventif. Solusi yang dapat dilakukan menurut saya itu pertama, pendidikan dan pelatihan etika digital untuk semua konten kreator. Maksudnya gimana? Maksudnya semua orang yang ingin mengupload video dalam apapun bentuk itu, apalagi menyangkut kesehatan orang lain, itu harus ditindaklanjuti dengan cara yang kita harus koreksi adalah influencernya, karena mereka yang menyebarkan. Harusnya mereka bisa melihat ya, bisa melihat dari segi produknya, terus dari izin BPOM segala macam sebelum mereka menerima itu, dan juga sebelum mereka mengupload videonya. Gimana nih, pikirkan dulu kepada publik, gimana tanggapan publik, apa efek yang bakal publik dapatkan, dan apa feedback yang akan publik dapatkan. Juga yang kedua, penguatan regulasi dari platform media sosial dan instansi seperti Kominfo dan BPOM. Juga ketiga, penerapan kode etik internal di agensi dan brand yang bekerja sama dengan influencer tersebut. Juga yang keempat, wajib labelisasi iklan berbayar dan transparansi sponsor. Jadi sekian nih video yang tadi saya dapat jelaskan mengenai kasus influencer terjadi bermasalah ya. Jadi pokoknya intinya adalah influencer itu hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan publik, tanpa memikirkan masyarakat, efek sampingnya akan diterima. Karena menurut saya, pandangan saya pribadi, ketika suatu hal keburukan terjadi, apalagi dari influencer kepada publik, itu yang dirugikan itu bukan hanya masyarakat, tetapi influencer juga. Bahkan organisasi yang memiliki produk juga bahkan pasti terkena imbasnya tuh. Dan juga mungkin publik bukan tidak percaya lagi sama produk itu. Mungkin bisa jadi publik atau masyarakat bisa juga tidak gampang percaya akhirnya sama influencer lainnya. Takut apa yang sudah terjadi mereka alamin lagi. Jadi hilangnya rasa kepercayaan kepada influencer. Jadi besok-besok influencer tolong deh ya dicek-cek lagi tuh. Jadi yang terkena dampak tuh bukan influencer itu doang, tapi influencer yang lainnya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga refleksi ini menginspirasi kita untuk menjadi komunikator yang lebih etis, kritis, dan bertanggung jawab. Silakan tinggalkan pendapat, pertanyaan, atau kritik dalam kolom komentar di sini, di bawah ini, dalam video ini. Sampai jumpa dan tetap jaga etika dalam setiap komunikasi kita. Dan juga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.